Beberapa waktu yang lalu, kita pernah membahas tentang Ysgramor, bagaimana ia dan 500 Companions berperang melawan kaum Snow Elf dan menguasai Skyrim. Setelah berperang melawan Snow Elf dan berhasil menguasai Skyrim, 500 Companions ini menetap di Skyrim dan membentuk sebuah kelompok bernama The Companions. Mereka berprofesi sebagai mercenari atau tentara bayaran. Banyak kisah yang menyelimuti Guild The Companions ini, mulai dari sejarah berdirinya Whiterun sampai masuknya pengaruh Firsin ke dalam guild ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Perintis Guild The Companions ini adalah anak-anak dari Ysgramor, yaitu Yingol dan Ylgard. Mereka berdua mengumpulkan 500 petarung terbaik di Atmora untuk dibawa ke Skyrim demi membalaskan dendam atas hancurnya kota Sarthal. 500 Companions ini dibawa menggunakan beberapa kapal. Salah satu kapal yang membawa mereka adalah Jorrvaskr. Kapten dari kapal Jorrvaskr ini adalah Jig of the River. Ia merupakan teman dekat dari Ysgramor sejak kecil dan merupakan seorang petarung yang handal. Setelah mengambil kembali Sarthal, para kapten kapal dalam sebuah kelompok yang dinamakan The Circle of Captains memutuskan untuk membawa masing-masing kru mereka ke berbagai wilayah di Skyrim. Jig of the River dan kru Jorrvaskr menetap di wilayah Whiterun dan membangun sebuah kota di sana. Kota ini kemudian dinamakan Whiterun. Jig menetapkan kelompok mereka dengan nama The Companions yang berasal dari nama 500 Companions. The Companions ini bertindak sebagai pelindung Whiterun sekaligus sebagai tentara bayaran atau mercenari. The Companions tidak memiliki pemimpin secara resmi, tetapi mereka memberikan titel kepada orang yang dianggap paling hebat dan layak untuk dipimpin. Titel ini adalah Harbinger, diambil dari titel milik Ysgramor. Setiap Harbinger dipilih oleh Harbinger sebelumnya ketika mereka dianggap layak menjadi Harbinger. Senjata yang dipegang oleh seorang Harbinger adalah Wuthrat. Beberapa ratus tahun setelah Companions ditetapkan sebagai guild, Harbinger mereka, murid Guild The Whiterun, takut kalau perang dan konflik politik akan menghancurkan guild tersebut. Akhirnya ia memutuskan bahwa The Companions akan bersifat netral dalam perang dan urusan politik. Sejak saat itu, The Companions dijadikan pihak penengah dalam perang dan menjadi arbiter atau penetap keputusan dalam hal kehormatan atau honor. Pada waktu itu, pernah ada masalah rasisme di dalam The Companions. Mereka merasa bahwa orang yang berhak menjadi Harbinger hanyalah seorang yang berdarah Atmora, dalam kata lain adalah seorang Nord. Sampai pada akhirnya, seorang Redguard bernama Sirok the Lofty ditunjuk sebagai seorang Harbinger. Ia mematahkan prasangka bahwa hanya seorang Nord yang bisa menjadi Harbinger. Sirok mendukung sebuah ide yang mengatakan bahwa setiap orang bisa lahir dengan jiwa dan semangat seorang Nord. Selain itu, beberapa generasi kemudian seorang elf bernama Henantier the Outsider ditunjuk sebagai Harbinger. Hal ini mematahkan semua bentuk rasisme dan meningkatkan toleransi antar ras dalam Guild The Companions. The Companions juga tidak mendiskriminasi terhadap perempuan, berkat seorang Harbinger wanita bernama Meki of the Piercing Eye. Pada akhir masa Second Era, seorang Harbinger bernama Kyrnil Longnose menetapkan sebuah kelompok dalam The Companions bernama The Circle, yang diambil dari nama kelompok kapten kapal 500 Companions, yaitu The Circle of Captains. The Circle ini berisi anggota-anggota elit The Companions yang mengagungkan prinsip kehormatan melalui darah atau honor through blood. Pada masa Second Era, ketika kekuasaan Akabiri Potentate, kelompok The Companions ini hidup berdampingan dengan The Fighters Guild sebagai tentara bayaran atau mercenari. Sampai pada masa Fourth Era, eksistensi Fighters Guild di Skyrim sudah menghilang dan The Companions menjadi satu-satunya guild mercenari di Skyrim. Ketika Jig dan krunya menjelajah ke wilayah Whiterun, mereka menemukan sebuah patung burung di sebuah bukit. Pada saat itu, tidak ada satupun elf yang menepati wilayah Whiterun. Maka dari itu, Jig waspada terhadap bahaya yang mungkin bersembunyi di Whiterun, terutama pada patung burung misterius tersebut. Tahanan elf mereka melihat patung burung tersebut dengan penuh ketakutan. Menurut kesaksian para tahanan ini, patung ini sudah ada jauh sebelum kaum elf datang menempati Skyrim. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat atau memahat patung burung tersebut. Menurut kaum elf, patung ini dipenuhi dengan sihir yang sangat tua, hampir sama tuanya dengan Nirn. Mereka menjelaskan bahwa patung ini dan sihirnya merupakan sisa-sisa dari upaya para dewa dalam membuat sebuah surga di Mundus sebelum mereka membunuh Lorkhan. Jig dan krunya akhirnya memutuskan untuk mengambil alih patung tersebut, karena mereka tahu bahwa kaum elf takut akan patung ini. Akhirnya, mereka membangun sebuah bangunan aula di dekat patung ini, dengan kapal mereka sebagai atapnya. Bangunan ini dinamakan Jorrvaskr, dan menjadi bangunan pertama di kota Whiterun. Salah satu klan dari kru Jig adalah klan Greymen, yang merupakan klan ahli tempa yang hebat. Mereka membangun sebuah bengkel tempa di bawah patung burung tersebut. Bengkel tempa ini dinamakan Skyforge. Baja yang ditempa di Skyforge ini dinamakan Skyforge Steel, yang dipercaya adalah baja yang paling superior di Tamriel. Beberapa senjata yang ditempa di Skyforge ini memiliki enchantment petir di dalamnya. Tarung Nord kuno memberikan kekuatan bagi baja yang ditempa di Skyforge ini, karena para Nord menggunakan Skyforge sebagai tempat ritual pembakaran mayat.
Di bawah Skyforge ini ada sebuah ruangan yang dinamakan The Underforge. Ruangan ini digunakan oleh kelompok The Circle untuk mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia. Underforge ini hanya bisa diakses oleh anggota The Circle saja. Hircine memiliki pengaruh di Guild The Companions dalam bentuk lycanthropy. Hal ini bermula ketika seorang Harbinger Companions bernama Terfig melakukan sebuah perjanjian dengan penyihir dari kelompok Glenmoril Coven. Penyihir Glenmoril ini adalah penyembah Hircine yang memang terkenal dengan kemampuan shapeshifting mereka. Terfig pada saat itu terinfeksi lycanthropy dan bisa berubah menjadi werewolf. Terfig menyebarkan lycanthropy ini ke semua anggota The Circle. Setiap anggota The Circle sekarang diwajibkan untuk melakukan ritual darah untuk menjadi werewolf. Ritual ini dilaksanakan di dalam The Underforge. Di Underforge juga dipasang sebuah kuil atau shrine untuk Hircine. Lycanthropy bagi anggota The Circle ini menjadi tradisi yang berlangsung sampai sekarang. Setelah The Circle ini mengidap lycanthropy, The Companions mendapatkan musuh baru, yaitu sebuah kelompok bernama The Silverhands. Mereka adalah kelompok pemburu werewolf di Skyrim. Perseteruan antara The Companions dan Silverhand ini masih berlangsung sampai sekarang. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, seorang Harbinger bernama Kodlak Whitemane menemukan cara untuk menyembuhkan lycanthropy miliknya. Kodlak menganggap bahwa lycanthropy ini merupakan sebuah kutukan, karena mereka menjadi tidak bisa masuk ke Sovngarde, yaitu alam surga bagi para Atmoran dan Nord. Ritual ini dilakukan dengan cara membakar kepala seorang penyihir Glenmoril untuk mengeluarkan jiwa werebeast yang ada dalam dirinya. Mereka harus membunuh jiwa werebeast ini untuk menyembuhkan lycanthropy yang ia miliki. Kodlak belum sempat melaksanakan ritual ini karena ia meninggal akibat serangan yang dilancarkan oleh The Silverhands ke Jorrvaskr. Akhirnya, semua anggota The Circle melakukan perjalanan untuk menyelesaikan ritual penyembuhan ini. Mereka mencari dan membakar kepala seorang penyihir Glenmoril dan berhasil mengeluarkan jiwa werebeast milik Kodlak. Meskipun sudah meninggal, Kodlak tetap bisa disembuhkan dan jiwanya dibawa ke Sovngarde. Walaupun sudah menemukan cara menyembuhkan lycanthropy, penyembahan Hircine dan penggunaan lycanthropy bagi kelompok The Circle tetap saja ada. Mereka juga mengumpulkan artefak Hircine yang bernama The Totems of Hircine untuk diletakkan di Underforge, meningkatkan kekuatan lycanthropy mereka. The Companions sekarang menjadi satu-satunya guild petarung yang ada di Skyrim. Mereka menjadi pelindung kota mereka, yaitu Whiterun, sekaligus sebagai tentara bayaran atau mercenari. Mereka adalah para petarung yang menjunjung tinggi kehormatan atau honor. Semua anggota Companions memimpikan untuk pergi ke Sovngarde setelah meninggal. Di sana, mereka bisa bertemu dengan Harbinger pertama mereka, yaitu Ysgramor. Hircine disembah oleh beberapa anggota The Circles karena lycanthropy yang ia berikan. Anggota The Circles ada yang pro dan kontra terhadap adanya lycanthropy ini, sama seperti masyarakat pada umumnya. The Companions akhirnya menjadi tempat berkumpulnya para petarung hebat dari seluruh penjuru Tamriel untuk membuktikan kekuatan mereka dan bertempur atas nama kehormatan atau honor. Sampai di sini dulu bicara kita kali ini. Di sini kita melanjutkan sedikit pembahasan kita sebelumnya pada topik Ysgramor dan Hircine. Video ini cukup singkat karena kita hanya membahas tentang salah satu guild yang ada di Skyrim. Guild ini pun tidak memiliki peran yang terlalu besar di Tamriel. Cerita mereka pun tidak terlalu banyak. Selanjutnya mungkin kita akan kembali membahas tentang Daedric Prince. Kira-kira siapa yang akan kita bahas? Well, kita lihat saja nanti. Segini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.